Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Wulan dari Aceh Tenggara. Halo Kak Wulan. Nah, jadi Wak, pengalaman ini tuh dialami sama Wulan pada tahun 2014 lalu di rumah nenek buyutnya dari pihak ibu yang biasanya dipanggil Uyut ya. Ini sedikit informasi aja, Wak. Rumah Uyut ini ada di sebuah desa yang ada di Sumatera Utara. Rumahnya masih model rumah jadul kali, Nadia, khas-khas bangunan Belanda gitulah, yang bangunannya besar dan halamannya itu kan luas sekali ya kan. Nah, rumah ini terdiri dari 3 kamar tidur, ada 1 ruang tamu, ada 1 ruang keluarga yang ada TV-nya. Terus sama area dapur yang memang bersebelahan sama kamar mandi. Nah, di kamar mandi ini ada sumur, Wak. Sumur yang tali timbanya terbuat dari karet ban bekas yang disambung-sambung tuh loh. Jadi kalau misalnya buat nimba air tuh suka bunyi kret gitu, kebayang ya? Nah, terus di sekeliling rumah Uyut ini ada banyak pepohonan. Ada pohon kelapa, ada pohon rambutan, mangga, pisang gitu dia. Jadi suasana sekitar rumah tuh masih asri kali lah. Nah, waktu itu Wulan sama keluarganya ini tinggal serumah sama Uyut karena memang mereka belum punya rumah sendiri. Sekalian juga mereka mau ngejagain Uyut yang udah tua kali waktu itu. Umurnya di sekitar 80-an tahun katanya. Nah, Uyut ini sebenarnya punya 2 anak laki-laki, Wak. Mereka adalah Atok Zuhri sama Atok Rusli. Nah, Atok Rusli ini bapaknya Bu Asih. Bu Asih ini siapa? Mamanya Wawa. Jadi kakeknya Wawa lah gitu. Sedangkan Atok Zuhri rumahnya ada di depan rumah Uyut persis. Nah, di sana Atok Zuhri ini tinggal sama istri, sama anak-anaknya, sama cucunya. Dan Atok Zuhri ini juga buka warung kopi gitu, Wak, depan rumah. Sementara si Atok Rusli tadi, si kakeknya Wawa, tinggal sama neneknya Wawa di kampung sebelah yang jaraknya 2 km gitulah dari rumahnya Uyut. Itulah kenapa keluarganya Wawa ini disuruh tinggal di rumahnya Uyut biar Uyut ada yang jagain lah gitu. Nah, awalnya Wawa tinggal di rumah Uyut nih sama mama bapaknya, Wak, yang namanya Bu Asih dan Pak Soleh, terus ada abang sama adik laki-lakinya juga. Tapi setelah orang tuanya Wawa ini cerai, bapak, abang sama adik laki-lakinya itu pindah ke Aceh. Jadi Wulan cuma tinggal sama mamanya aja di rumah Uyut itu bertiga, Wulan, Bu Asih sama Uyut ya. Waktu itu selama tinggal di sana Wulan tidur di kamar paling belakang, Wak, dekat dapur, Bu Asih di kamar tengah, sedangkan Uyut di kamar depan dekat ruang keluarga. Oke, itulah sedikit latar belakangnya. Nah, selama tinggal di rumah Uyut, Wak, ya Wulan nih masih biasa-biasa aja. Dari kecil lah deh, dari kecil sampai SMA aku tinggal di sana dan aku nggak pernah ngalamin hal-hal aneh di rumah Uyut aku itu. Cuma seiring berjalannya waktu, Wulan nih mulai ngerasa ada yang janggal, Wak, sama si Uyut. Gara-gara pernah suatu ketika ya, Wulan ini nggak sengaja ngelihat Uyut lagi motong ayam kampung warna hitam gitu ya di belakang rumah. Terus darah ayam itu dia ditampung sama dia di gelas. Tapi ayamnya nggak dimasak sama Uyut, dibuang gitu aja. Terus darah ayam yang ada di gelas tadi dibawa ya, dimasukin ke dalam kamar. Buat apa ya kan? Wulan nggak tahu tuh, dia nggak tahu pasti darah tuh mau diapain sama Uyut. Tapi yang jelas setelah